Selamat datang kembali wahai pelanggan Bude Yanti yang hobinya mencari Tobrut. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini menempuh perjalanan. Lalu di dalam perjalanan ini Xiaoyan meninggalkan banyak air laut emas yang dibawa dari benua Doudi untuk latihan semua orang. Setelah itu Xiaoyan juga mundur dan memasuki gerbang pertempuran yang sebenarnya. Saat ini Xiaoyan telah menantang gerbang putih dan gerbang hijau sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa dirinya khawatir tidak akan lama lagi Xiaoyan akan melakukan konfrontasi nyata dengan geng iblis hiu. Dari kelihatannya Zhen San seharusnya pada saat ini menjadi musuh utama Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini akan mencari tahu mengenai Zhen San terlebih dahulu. Xiaoyan pada akhirnya tidak memilih untuk menantang dirinya sendiri. Xiaoyan pada saat ini berubah pikiran untuk menantang sosok Zhen San. Xiaoyan telah bertemu Zhen San, oleh karena itu pagoda pasti akan sepenuhnya mengkopi sosok Zhen San. Pada akhirnya Xiaoyan pun meyakinkan diri untuk melawan sosok Zhen San virtual tersebut. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah menembus ke tahap akhir Douxian bintang 1. Namun Xiaoyan benar-benar harus melewati 2 level untuk menantang kekuatan seseorang Douxian bintang 3. Namun sebenarnya tujuan utama dari Xiaoyan bukanlah untuk mengalahkan Zhen San. Xiaoyan ingin memahami keterampilan dan metode bertarung dari Zhen San secara lebih mendetail. Jika Xiaoyan benar-benar bertarung dengan Zhen San, Xiaoyan juga akan bisa mengetahui gerakan dari lawan. Sehingga dengan begitu maka ketika saatnya Zhen San lengah itulah yang akan menjadi momen bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya. Xiaoyan pada saat ini bergumam kekuatan spiritual dari Zhen San relatif lemah, dan itu merupakan kekurangannya, tetapi jika mereka bertemu kembali, Zhen San pasti tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dengan begitu maka Xiaoyan harus siap dan kemungkinan untuk menyerang menggunakan kekuatan spiritual sangatlah kecil. Pada akhirnya Xiaoyan segera memasuki gerbang pertempuran yang sebenarnya. Sosok Zhen San pada saat ini segera terbentuk dan Xiaoyan segera memulai pertempuran. Banyak pertarungan sengit pada saat ini terjadi dan banyak kekalahan yang pada saat ini diderita oleh Xiaoyan. Di waktu-waktu berikutnya Xiaoyan berurusan dengan Zhen San. Pada saat ini Xiaoyan mengetahui semua metode dan teknik serangan Zhen San. Meskipun kekuatan Xiaoyan memang tidak cukup kuat untuk melawan Zhen San, namun melalui kombinasi kekuatan spiritual dan memanfaatkan kelemahan kekuatan Zhen San, Xiaoyan pada akhirnya bisa mengalahkannya. Setelah mengalahkan Zhen San, Xiaoyan pun memperoleh 5 tetes cairan spiritual. Xiaoyan bergumam 5 tetes cairan psikis ini akan menjadi kartu truf terkuat Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan semua cairan psikis yang awalnya transparan berubah menjadi warna merah menyala. Cairan ini berubah menjadi energi yang dikaitkan dengan api surgawi di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan akan dapat mengandalkan 5 tetes cairan spiritual ini untuk melemparkan teratai api surgawi yang sangat besar. Xiaoyan pada saat ini memiliki keyakinan bahwa kekuatan ledakannya akan cukup untuk melawan seorang Douxian bintang 3. Pada akhirnya Xiaoyan menghela nafas dan memutuskan untuk meninggalkan ruang pelatihan. Xiaoyan segera menuju ke geladak dan pada saat ini Xiaoyan melihat adanya sebuah perbedaan. Xiaoyan menemukan bahwa Fearless Art pada saat ini benar-benar tampak telah berubah. Di kedua sisi lambung kapal pada saat ini ada 2 sayap tambahan. Xiaoyan pun segera teringat kepada Ding Yue dan pada saat ini segera menoleh untuk menatap ke arah Ding Yue. Saat Xiaoyan hendak mengatakan sesuatu, Ding Yue pun segera memotong perkataan Xiaoyan. Ding Yue melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu berterima kasih kepadanya. Dirinya baru saja menambahkan 2 sayap ini kepada bahtera milik Xiaoyan. Sayap ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan terbang dan stabilitas dari bahtera milik Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu. Sementara itu Ding Yue kembali berkata bahwa bahtera milik Xiaoyan ini adalah barang lama. Namun meskipun begitu energi intinya tidaklah buruk. Bahtera ini memiliki 1 inti dan akan lebih baik lagi jika Xiaoyan dapat menambahkan energi inti lainnya.
hal itu akan dapat meningkatkan kecepatan Bahtera lagi dan stabilitasnya di lautan ketiadaan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam dan tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Ding Yue. Ding Yue juga segera mengerti melihat ekspresi kebingungan yang melonjak di wajah Xiao Yan. Ding Yue pun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa mereka pada saat ini telah mencapai timur laut ketiadaan. Hanya ada sedikit ruang untuk tinggal di sini dan mungkin karena inilah sebagian besar makhluk di lautan ketiadaan akan berkumpul di sini. Selain itu, Void Seeds dapat dianggap sebagai salah satu penguasa di lautan ketiadaan. Oleh karena itu mereka juga akan mencari makan di sini, tetapi ada juga makhluk yang lebih kuat darinya. Menurut petunjuk terbaru, Void Seeds seharusnya berada di dekat bintang merah ini. Mari mereka mulai memperhatikan bintang merah ini sekarang dan mulai mencari keberadaan dari Void Seeds. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Bersamaan dengan hal tersebut, Guandong pada saat ini buru-buru muncul di belakang Xiao Yan. Dirinya berkata kepada Ding Yue dan Xiao Yan bahwa sepertinya seseorang telah mengikuti mereka. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada akhirnya segera berkata, mungkinkah itu adalah pasukan perampok di sekitar sini? Guandong pun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata sepertinya mereka tidak terlihat seperti perampok daerah sekitar sini. Namun Guandong mengenali Bahtera milik mereka dan sepertinya itu adalah geng Iblis Hiu. Mendengar hal tersebut, hati Xiao Yan pada saat ini benar-benar menegang. Xiao Yan benar-benar lalai dan mengabaikan permasalahan ini. Xiao Yan lupa bahwa Bahtera pasti telah dikenali oleh Zhen San dari geng Iblis Hiu. Xiao Yan telah mengubah wajahnya setelah memasuki kota Qianxing dengan menggunakan topeng. Tetapi Bahtera ini tentu saja pasti akan dikenali oleh Zhen San dan yang lainnya. Xiao Yan pun menggertakkan giginya karena Zhen San sebelumnya telah berjanji kepada Xiao Yan bahwa dirinya tidak akan memperpanjang permasalahan ini. Namun ternyata kenyataannya benar-benar berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh Zhen San. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Zhen San benar-benar seorang penjahat kejam. Mereka benar-benar sekelompok bajingan dan jika memang begitu permasalahannya biarkan mereka benar-benar datang. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Guandong dengan sungguh-sungguh segera mengingatkan Xiao Yan. Guandong berkata bahwa saudara Xiao Yan pada saat ini jangan gagabah. Jika Guandong tidak salah mengenai Bahtera ini, seharusnya Bahtera ini adalah milik Sawu. Sawu adalah pemimpin dari geng Iblis Hiu dan dikatakan bahwa dirinya telah menembus bintang 4 Dosian. Dengan kekuatan mereka pada saat ini mereka tidak akan bisa menjadi lawan dari Sawu. Oleh karena itu dirinya berpikir bahwa masih merupakan keputusan terbaik jika mereka pada saat ini berusaha menghindarinya. Selama mereka bisa kembali ke kota Qianxing dengan selamat, geng Iblis Hiu ini tidak akan berani melakukan apapun. Mendengar hal tersebut, Ding Yue juga pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang disebutkan oleh Guandong memang benar. Xiao Yan juga pada saat ini menganggukkan kepalanya, tetapi Xiao Yan menyadari bahwa semua ini sudah terlambat. Xiao Yan pun berkata bahwa semuanya pada saat ini sudah terlambat. Mereka benar-benar tidak memiliki waktu untuk melarikan diri pada saat ini. Menanggapi hal tersebut, baik Ding Yue dan Guandong pada akhirnya mulai berpikir. Tidak lama setelah itu Ding Yue segera berkata kepada Xiao Yan dan Guandong memang mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk sampai sekarang. Bahtera milik Sawu ini jauh lebih kuat daripada milik Xiao Yan. Pada saat ini tampaknya mereka dalam kondisi putus asa dan sepertinya mereka harus segera pergi ke Bintang Merah. Ding Yue memiliki kenalan orang kuat yang berada di sana. Namun dirinya tidak tahu apakah orang tersebut berada di Bintang Merah atau tidak. Namun tidak ada salahnya bagi mereka untuk pergi ke sana. Jika mereka berhasil bertemu dengan teman dari Ding Yue, bukankah itu akan menjadi manfaat bagi mereka? Xiao Yan pun merenung sejenak dan menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue memang benar. Pada akhirnya baik Xiao Yan dan Guandong menyetujui masukan dari Ding Yue. Masih ada jarak sebelum King Iblis Hiu bisa menyusul kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya Bahtera pun tenggelam ke lautan ketiadaan dan dengan kecepatan penuh Fearless Art pada saat ini segera terbang menuju Bintang Merah di belakang.
Sementara itu di sisi lain Zhen San pada saat ini berdiri di geladak dan menatap ke arah bahtera milik Xiao Yan. Dirinya pada saat ini segera berkata kepada Sawu bahwa tampaknya orang-orang bodoh ini berusaha untuk melarikan diri. Menanggapi hal tersebut Sawu segera berkata bahwa pada saat ini tidak peduli mereka melarikan diri kemanapun, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari kelompok Sawu. Sawu pun lanjut memerintahkan untuk mempercepat kecepatan bahtera dan menyusul kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya setelah sekian lama aliran udara menerobos dan kelompok Xiao Yan benar-benar memasuki jangkauan bintang merah. Bentang alam di bintang merah ini sangat luas dengan tanah berwarna kuning yang tidak berujung dan terlihat sangat tandus. Bukit-bukitnya berlapis-lapis seperti ombak dan tidak banyak keberadaan orang di sini. Pada akhirnya bahtera Xiao Yan pun segera mendarat di atas bintang merah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bahtera dari Sawu juga sudah sampai di bintang merah. Bahtera itu juga mendarat dan pada saat ini Sawu menatap ke arah kelompok Xiao Yan yang berada di bahtera. Sawu memandang ke arah Xiao Yan di depannya dan berkata dengan suara dingin. Dirinya bertanya apakah bocah bodoh ini pada saat ini benar-benar menyerah berjuang. Dirinya benar-benar memperlakukan anggota King Iblis Hiu mereka sebagai seorang idiot. Apakah bocah ini benar-benar berpikir bahwa geng Iblis Hiu mereka sangat mudah untuk diintimidasi? Dirinya pada saat ini akan membuat bocah tersebut untuk membayar semua tindakannya. Sawu pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini puluhan orang dari geng Iblis segera keluar. Dengan kekuatan penuh mereka segera tergantung di depan bahtera dari geng Iblis Hiu. Dipimpin oleh Shao dan Zhen San pada akhirnya mereka perlahan-lahan mendekati ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah melihat Xiao Yan, Zhen San pada saat ini menggertakkan gigi dan mulai berbicara. Zhen San tidak pernah lupa bagaimana dirinya jatuh ke tangan Xiao Yan terakhir kalinya. Dengan penuh marah Zhen San pada saat ini segera berkata bahwa mereka bertemu kembali. Kali ini Xiao Yan tampaknya benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari kelompok geng Iblis Hiu. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya dan tersenyum sinis. Xiao meledek ke arah Zhen San dengan berkata apakah perjalanan ke ilusi sebelumnya tidak menyenangkan? Apakah Zhen San pada saat ini datang ke sini untuk mengalaminya lagi? Mendengar ledekan dari Xiao Yan ini Zhen San tentu saja pada saat ini menjadi semakin marah. Zhen San pun segera berkata agar Xiao Yan jangan terlalu sombong. Zhen San ceroboh terakhir kalinya dan hari ini dirinya akan memberitahu Xiao Yan betapa kuatnya serangan Dewa Palu miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum meledek ke arah Zhen San. Melihat ledekan dari Xiao Yan ini Zhen San pada akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Zhen San segera melangkah dengan mantap dan setiap langkahnya ke depan menghasilkan tekanan. Zhen San pada saat ini berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya berharap Xiao Yan pada saat ini telah mempersiapkan diri untuk mati. Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh energi yang tidak tertandingi seketika menyapu. Merasakan tekanan dari Zhen San ini Xiao Yan pun bergumam seorang Douxian bintang 3 benar-benar tidak bisa diremehkan. Xiao Yan sudah menstimulasikan pertempuran melawan Zhen San lebih dari 1 kali di pagoda. Oleh karena itu Xiao Yan tahu betul betapa sulitnya mengalahkan orang ini. Xiao Yan pada saat ini memantapkan dirinya untuk bersiap bertempur melawan Zhen San. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zhen San segera mengeluarkan palu godam miliknya. Tanpa basa-basi Zhen San pada saat ini segera melesatkan palu ini ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Zhan mengangkat matanya di belakang Xiao Yan. Dirinya segera bertanya apakah ini kekuatan yang baru saja disebutkan untuk membunuh kelompok Xiao Yan. Xiao Zhan pada saat ini segera melesat keluar dari kerumunan. Formasi mendalam kaca Tianggang atau formasi mendalam kaca surgawi pada saat ini benar-benar sudah disiapkan. Xiao Yan segera mulai memerintahkan semua orang untuk memberikan douki mereka kepada Xiao Zhan. Bersamaan dengan hal tersebut tubuh Xiao Zhan pada akhirnya mulai membengkak. Dengan raungan harimau kekuatan Xiao Zhan pada saat ini tiba-tiba naik menjadi Douxian bintang 1. Dengan menggunakan baju besi dewa hitam pada saat ini Xiao Zhan segera menghadapi palu godam yang melesat.
Xiao Zhan benar-benar menghadapi palu tersebut dengan tangan kosong hingga pada akhirnya benturan pun segera terjadi. Melihat hal ini Zhen San pada saat ini benar-benar sangat terkejut karena Xiao Zhan pada saat ini mampu bertahan. Namun meskipun berhasil bertahan hal tersebut hanya sekejap hingga pada akhirnya Xiao Zhan segera terpukul mundur. Melihat hal tersebut Zhen San pada saat ini kembali mengayunkan palunya ke arah Xiao Zhan dan benar-benar memiliki niat membunuh yang kuat. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini kembali bangkit dan kembali melesat untuk berhadapan dengan palu Zhen San. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan Xiao Zhan yang masih tetap dipukul mundur. Namun meskipun begitu Xiao Zhan pada saat ini tidak menyerah. Sementara itu Zhen San pada saat ini menjadi semakin terkejut setelah merasakan adanya sebuah keanehan. Setiap kali benturan terjadi maka di benturan berikutnya kekuatan pertahanan dari Xiao Zhan ini semakin meningkat. Hal itu membuat Zhen San semakin frustasi dan semakin mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk memukul Xiao Zhan. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan yang tidak terhitung jumlahnya Xiao Zhan benar-benar sudah mencapai batasnya. Zhen San juga pada saat ini sedikit kelelahan tetapi Zhen San pada saat ini masih bersemangat. Xiao Zhan yang pada saat ini sudah lelah akhirnya berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya sudah mencoba yang terbaik. Oleh karena itu selanjutnya semuanya akan diserahkan kepada Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk kepada Xiao Zhan. Harus dikatakan bahwa kemampuan Xiao Zhan untuk menahan pukulan memang di luar kemampuan Xiao Yan. Pada akhirnya sekarang tiba giliran Xiao Yan dan Xiao Yan menggerakkan otot-otot dan tulang di tubuhnya. Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya sambil tersenyum ketika menatap ke arah Zhen San. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Xiao Yan ketika Xiao Yan pada saat ini berhadapan dengan Zhen San. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bahwa di gerbang putih Xiao Yan telah bertarung melawan Zhen San hingga puluhan kali. Meskipun Xiao Yan hanya menang sekali tetapi hal ini benar-benar sudah cukup. Sementara itu di sisi lain Zhen San pada saat ini segera berteriak kepada kelompok Xiao Yan ketika bertanya mengapa mereka tidak maju semua untuk berhadapan dengan Zhen San. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan pada saat ini segera menginstruksikan kepada semua orang. Formasi kembali diaktifkan dan pada saat ini aura Xiao Yan mulai meningkat dengan cepat. Sekarang Xiao Yan sebagai mata formasi dan Xiao Yan pada saat ini kekuatannya mulai melonjak. Dengan formasi ini secara tiba-tiba Xiao Yan mengangkat kekuatannya ke tahap menengah Dosian bintang 2. Xiao Yan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan mulai bersemangat untuk bertempur. Xiao Yan kembali bergumam di dalam hatinya bahwa di medan pertarungan yang sebenarnya di dalam pagoda Xiao Yan bisa mengalahkan Zhen San dengan kekuatan Dosian bintang 1 tahap akhir. Oleh karena itu dengan kekuatan Dosian bintang 2 tahap menengah pada saat ini Xiao Yan merasa lebih yakin untuk bisa menang. Sementara itu di sisi lain Zhen San pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh waspada. Zhen San pada saat ini benar-benar takut terjatuh ke dalam ilusi Xiao Yan dan yang lainnya. Pada akhirnya Zhen San berkata dengan dingin bahwa hari ini dirinya menyiapkan obat mujarab. Dengan begitu kekuatan spiritual Xiao Yan ini tidak akan bisa melakukan apapun kepada Zhen San. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus bersiap untuk mati di tangan Zhen San. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata sambil meledek. Xiao Yan berkata agar Zhen San pada saat ini tidak perlu takut. Hari ini mereka akan membiarkan Zhen San bertarung terlebih dahulu dan jangan sampai Zhen San mati terlalu cepat. Jika hal tersebut terjadi maka kesenangan dari pertempuran ini benar-benar akan menghilang. Selain itu mereka tidak akan menggunakan kekuatan spiritual dan Zhen San tidak perlu terlihat menyedihkan seperti itu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Zhen San tentu saja menjadi semakin marah. Pada akhirnya tanpa basa-basi Zhen San bergerak dan palu godam segera mengayun ke arah Xiao Yan. Zhen San pada saat ini berteriak apakah dengan kekuatan Xiao Yan yang kecil ini dirinya akan bisa melawan Zhen San. Palu pada akhirnya benar-benar sampai di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini sedikit berbalik ke samping.
Xiao Yan menghindari serangan Zhen San dan mata Zhen San pada saat ini menunjukkan sentuhan kejutan, namun meskipun begitu palu godam ini masih terus mengejar sosok Xiao Yan, sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus-menerus bermanuver di udara dan menghindari serangan Zhen San. Pada saat yang bersamaan jari kaki Xiao Yan dengan ringan mengetuk palu milik Zhen San, dengan gerakan yang tampak ringan pada akhirnya sosok Zhen San pun lepas kendali. Zhen San terbanting dengan keras ke tanah dan langkah kakinya pada saat ini tenggelam jauh ke dalam tanah. Zhen San pun menstabilkan sosoknya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini meledek Zhen San yang terjatuh. Xiao Yan berkata tidak peduli kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Zhen San. Di mata Xiao Yan pada saat ini tidak ada yang tidak bisa Xiao Yan tangani. Setelah selesai berbicara pada akhirnya nyala api segera naik di telapak tangan Xiao Yan dan api surgawi segera melonjak. Sementara itu Zhen San pada saat ini sedikit bingung dengan kekuatan aneh yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Bahkan Sawu yang berada di belakang juga pada saat ini bingung dan bertanya-tanya apakah yang baru saja terjadi. Dirinya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dirinya lihat. Kekuatan Zhen San secara alami berada di atas Xiao Yan, tetapi pada saat sebelumnya Zhen San tampak terlihat sangat rentan. Sawu pun menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin bocah tersebut bisa memiliki kekuatan seperti itu. Zhen San juga pada saat ini benar-benar bingung, tetapi dirinya segera menekan kebingungannya ini di dalam hatinya. Zhen San pada akhirnya kembali melesat dengan palu godam yang dilesatkan ke arah Xiao Yan. Palunya diangkat lebih tinggi dan angin yang mendominasi pada saat ini segera menyebar. Origin abadi Dosian bintang 3 pada saat ini segera melonjak dengan gila-gilaan. Jejak cahaya gelap pada saat ini menyinari palu dan palu pada akhirnya segera turun melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya memandang ke arah Zhen San yang menyerang. Xiao Yan memperhatikan pergerakan Zhen San hingga pada akhirnya sayap tulang segera muncul. Xiao Yan pun dengan kecepatan tercepatnya segera melesat ke belakang Zhen San. Xiao Yan pada akhirnya dengan cepat segera memukul punggung Zhen San dan Zhen San segera kehilangan pusat gravitasinya. Zhen San pun segera menstabilkan tubuhnya hingga pada akhirnya pada saat ini Zhen San segera berteriak dengan marah. Zhen San segera mengeluarkan teknik terkuatnya yakni alam gravitasi dan semua orang pada saat ini merasakan tekanan yang kuat. Xiao Yan juga pada saat ini tenggelam dan bergumam ternyata ini benar-benar sangat sulit. Sosok Zhen San asli ini benar-benar sedikit berbeda daripada Zhen San virtual sebelumnya. Selain itu alam gravitasi ini juga benar-benar lebih kuat dan ini adalah kartu truf terkuat milik Zhen San. Pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa alam gravitasi yang dibuat oleh Zhen San ini bisa memperlambat gerakannya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus semakin berhati-hati menghadapi serangan dari Zhen San. Pada saat ini hanya pergerakan Zhen San yang tidak terpengaruhi oleh alam gravitasi karena ini adalah teknik miliknya. Namun meskipun begitu Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan sebelumnya telah berhadapan dengan Zhen San puluhan kali. Oleh karena itu Xiao Yan secara alami sangat familiar dan sudah terbiasa dengan alam gravitasi ini. Di sisi lain pada akhirnya Zhen San pada saat ini tidak ingin membuang-buang waktu dan segera kembali melesatkan serangan kepada Xiao Yan. Palu godam pada saat ini segera dilesakkan di udara dan fluktuasi energi di sekitarnya menyebar berputar-putar. Kekuatan yang penuh penindasan pada saat ini benar-benar segera melonjak ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih berdiri tegak dengan ekspresi datar dan mata acuh tak acuh. Pada akhirnya ketika palu ini mendekati dengan datar kembali lagi mengelak ke samping, Zhen San dan Sawu seketika sama-sama terkejut pada saat yang bersamaan. Sementara itu langkah kaki Xiao Yan pada saat ini segera bergerak dan Xiao Yan kembali membalikkan tubuhnya. Di sisi lain Sawu pada saat ini benar-benar sangat terkejut melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Dirinya berkata bagaimana orang ini bisa melakukan hal tersebut. Dunia gravitasi yang mengguncang gunung seperti ini tidak berpengaruh banyak pada bocah tersebut. Tampaknya bocah ini benar-benar bisa menangkap kekurangan yang dimiliki oleh Zhen San.
Selain itu tampaknya bocah ini sangat akrab dengan setiap teknik bertarung memiliki Zenshan, bahkan dirinya benar-benar bisa membaca arah serangan dan kekuatan dari Zenshan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan mungkinkah dirinya bisa memprediksi gerakan lawan? Tetapi hal itu tidak mungkin dan sepertinya bocah ini pasti menggunakan semacam teknik rahasia. Sementara itu di sisi lain Zenshan pada saat ini benar-benar merasa hampir gila. Semua serangannya pada saat ini benar-benar bisa dihindari oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera mengembunkan busur panah. Xiao Yan melesatkan banyak panah tidak terlihat ke arah Zenshan untuk menyerang. Menanggapi serangan Xiao Yan ini Zenshan pada saat ini tidak bergeming dan membiarkan serangan Xiao Yan mengenainya. Zenshan berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Dosian bintang 1 dan tentu saja serangannya tidak akan berpengaruh banyak kepada Zenshan. Rupanya apa yang diprediksi oleh Zenshan ini benar. Rupanya apa yang diprediksi oleh Zenshan ini memang benar. Panah Xiao Yan mengenai tubuh Zenshan tetapi panah tersebut langsung hancur. Banyak panah yang dilesapkan oleh Xiao Yan ini benar-benar terlihat sia-sia dan Zenshan pada saat ini tersenyum meledek. Setelah itu Zenshan pun berteriak dengan marah dan Zenshan pada saat ini mulai semakin serius. Zenshan segera mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini segera merubah segel di tangannya. Teratai api pada saat ini segera terbentuk di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan segera melesatkannya. Teratai api milik Xiao Yan ini secara alami lebih kuat jika dibandingkan dengan teratai api sebelumnya. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini segera melonjak ketika teratai api ini dilesatkan ke arah Zenshan. Sementara itu di sisi lain palu Zenshan ini sudah cukup untuk membunuh seorang Dosian bintang 2 atau bahkan bintang 3. Kekuatan yang tidak tertandingi pada saat ini memicu gelombang tinggi dan pasir serta debu pada saat ini melonjak ke segala arah. Kekuatan palu pada akhirnya segera beradu dengan teratai api milik Xiao Yan. Keduanya pada saat ini sama-sama menekan dan menciptakan pasang surut yang mengerikan. Pada akhirnya suara keras yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Tanah pada saat ini benar-benar hancur di tengah-tengah benturan kedua serangan di antara Zenshan dan Xiao Yan. Pada saat bertabrakan dengan kekuatan Zenshan ini tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba bergetar hebat. Darah di tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar bergejolak hebat. Pada akhirnya di tengah kedua kekuatan yang saling melawan keduanya pada saat ini memudar, namun tepat ketika teratai api surgawi akan menghilang anak panah pada saat ini terlihat terbang keluar dari teratai api, Zenshan juga pada saat ini benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, pada akhirnya anak panah langsung melewati armor Zenshan dan tenggelam ke dalam dagingnya. Zenshan pada akhirnya menyemburkan seteguk darah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ekspresi keterkejutan. Rasa dingin berkedip di matanya ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang tergantung di udara. Zenshan pun segera melihat lubang besar di baju besinya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan untuk bisa menembus pertahanannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum seperti terakhir kali Xiao Yan melumpuhkan Zenshan. Ternyata Xiao Yan pada saat sebelumnya telah membentuk anak panah yang terkondensasi dari teratai api. Selain itu anak panah yang sebelumnya ditembakkan oleh Xiao Yan sebenarnya bertujuan untuk mengikis armor milik Zenshan. Xiao Yan menembakkan banyak anak panah ke satu titik yang sama untuk berkali-kali. Pada akhirnya armor Zenshan ini benar-benar menjadi semakin lemah setelah banyaknya benturan terlebih lagi terkena serangan teratai api surgawi. Oleh karena itu panah Xiao Yan pada akhirnya berhasil menembus Zenshan hingga pada akhirnya Zenshan pada saat ini terkulai lemah. Zenshan benar-benar mengalami koma dan pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama Xia Zhenghui juga pada saat ini diam-diam telah menyelimutinya dengan kekuatan spiritual, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini dapat dengan mudah memotong leher dari Zenshan, namun pada saat ini mata Xiao Yan tidak tertuju kepada Zenshan dan perlahan-lahan terangkat. Xiao Yan menatap ke arah Sawu di kejauhan dengan mata datarnya.
Zhen San secara alami lebih kuat jika dibandingkan dengan semua orang yang berada di pihak Xiao Yan, namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar kesulitan untuk berhadapan dengan Zhen San dan bagaimana jika mereka berhadapan dengan sosok Sawu. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi ketika melihat Sawu yang pada saat ini berjalan mendekat untuk pinjam dulu 100